Kejaksaan merupakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Namun, apa yang sekarang terjadi? Beberapa jaksa justru tersandung kasus korupsi. Satu persatu kasus terungkap seakan ada sebuah mata rantai yang mengikat di dalam tubuh kejaksaan. Mulai dari seorang oknum jaksa yang menjabat sebagai kejari bernama Subri yang ditangkap KPK. Subri tertangkap tangan seusai menerima uang tunai $16.400 Amerika Serikat atau setara 190 juta rupiah dan 23 juta rupiah atas kasus pembebasan tanah di Praia Lombok. Sementara seorang jaksa dari Kejari Surabaya harus menjalani pemeriksaan oleh asisten pengawasan Kejati Jatim. Karena jaksa tersebut diduga melakukan pemerasan terhadap terdakwa narkoba sebesar 80 juta dari permintaannya sebesar 450 juta. Tak sampai di situ, Kejati Sulawesi Selatan dan Barat mengajukan usulan pencopotan terhadap 2 jaksa nakal di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan atas kasus dugaan pemerasan. 2 jaksa tersebut meminta uang sebesar 750 juta untuk mengamankan sebuah kasus. Di Subang, KPK menahan 5 orang sebagai tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan di Jawa Barat yang melibatkan 2 oknum jaksa. Penangkapan terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran BPJS di Kabupaten Subang tahun 2014. Ini menambah citra buruk dan rapor merah bagi kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di era revolusi mental. Ya, kalau Anda ingat pemirsa, selain terkait dengan kasus hukum, sorotan terhadap Kejaksaan Agung ini juga sempat mencuat ke publik ketika dikeluarkannya sebuah raport yang dikeluarkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menempatkan posisi Kejaksaan Agung ini di posisi paling akhir. Dan tentu saja di bawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo ini, citra dari Kejaksaan Agung pun juga semakin terpuruk. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali unjuk gigi. Kurang dari 3 pekan, 2 operasi tangkap tangan telah KPK gencarkan. Tak hanya politisi partai, oknum nakal Korps Adiaksa pun kini menjadi bidikan KPK. Kinerja Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jawa Barat pun tercoreng. Petinggi Korps Adiaksa tersebut justru tersangkut dugaan kasus hukum. Memeras terdakwa dan suap menjadi modus oknum nakal Korps Adiaksa dalam beraksi. Artinya kejaksaan dalam posisi yang pasif, Pak? Apanya? Ya kita lihat dulu seperti apa. Maksudnya kedua belah pihak yang dikatakan akan suap menyuap itu kan orang pasif, yang aktif kan. Nah ini yang kita dalami. Duduk di peringkat buncit, prestasi Kejaksaan Agung di bawah HM Prasetyo semakin memprihatinkan. Tak cukup dengan rapor merah dan ulah oknumnya, sejumlah mitra kerja Kejaksaan Agung pun kecewa dengan prestasi Korps Adiaksa. Tapi persoalannya apakah kembali kepada attitude, mental para penegak hukum kita. Apakah kita punya kesungguhan saja? Para penegak hukum kita dari Jaksa Agung, dari kepolisian, dari kehakiman, semuanya harus punya komitmen yang sama. Kan agar bisa bekerja pengawasan internal kejaksaan, begitu juga dengan tugas kewenangan komisi sehingga masyarakat jelas mengetahui kalau ada jaksa-jaksa yang nakal seperti ini tidak ada lagi tempatnya, sekarang semua transparan ya. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, sedianya kejaksaan menjadi mitra KPK dalam mengungkap kasus korupsi, bukan justru menjadi sasaran bidik lembaga anti rasuah tersebut. Jika terus berulah, semangat nawacita dan revolusi mental pemerintah pun akan tercoreng oleh Korps Kejaksaan. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Wahyu Seto Aji di sana yang akan melaporkan kepada Anda terkait dengan temuan atau OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap jaksa di Subang, Jawa Barat. Wahyu Seto, apakah ada informasi terbaru dari Anda di KPK saat ini? Ya, baik Rizka, melalui konferensi pers yang digelar siang tadi,
di KPK, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan bahwa sehubungan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Senin lalu terhadap 2 jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, Agus Raharjo menegaskan bahwa penangkapan kedua jaksa tersebut telah berdasarkan prosedur dan juga ketentuan yang berlaku dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang KPK. Dan juga hal itu diungkapkan karena memang sempat KPK dikritik oleh bagian kejaksaan bahwa dianggap telah menyalahi prosedural dan bertabrakan dengan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya pasal 8 ayat 5 dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 yang menganjurkan bahwa ketika jaksa diduga telah melakukan tindak pidana maka harus melakukan izin dulu ke pihak Kejaksaan Agung. Dan juga dari informasi yang kami himpun bahwa KPK hal ini telah bersifat lex spesialis, di mana berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 KPK berhak melakukan kewenangannya tanpa harus melakukan izin terlebih dahulu kepada Kejaksaan Agung. Dan memang KPK telah melakukan OTT pada Senin kemarin terhadap 1 orang pejabat publik, yakni Bupati Subang Ojang Suhandi dan juga 2 jaksa dari Kejati Jawa Barat yang bernama Devrianti Rohaini dan juga Fahri Nurmalo. Keduanya dinyatakan sebagai penerima suap dari pemberi suap, yakni Ojang Suhandi dan juga Lenih Marliani beserta istrinya yang saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana BPJS tahun 2014 di Kabupaten Subang, yakni Jajang Abdul Holik. Dan memang dugaan KPK sendiri menduga bahwa suap itu dilakukan untuk mempengaruhi putusan agar Bupati Subang tidak tersangkut kasus tersebut. Sekian, Rizka. Ya, baik, Wahyu Seto Aji pemirsa melaporkan langsung dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Terima kasih Seto, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut di Talk 2 News pada malam hari ini terkait dengan apakah memang benar ini ada sebuah kegagalan revolusi mental di tubuh Kejaksaan Agung. Sudah hadir 3 orang narasumber di studio Talk 2 News pada malam hari ini. Dari Komisi 3 DPR RI, Pak Supratman Adi Agats. Selamat malam. Mbak Rizka. Baik, kemudian dari Komisioner Kejaksaan juga sudah ada Pak Indro yang mungkin agak banyak begitu ya, harus menyampaikan kepada media apa sebenarnya yang terjadi di tubuh Kejaksaan ini sendiri. Kemudian juga sudah ada seorang pengamat hukum pidana, Pak Kudri Sitompul. Selamat malam, Pak Kudri. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini, Bapak-Bapak. Saya ke Pak Supratman terlebih dahulu, apakah cocok kalau saya mengatakan ini kegagalan revolusi mental di tubuh Kejaksaan Agung? Ya, Rizka, begini ya, ada 3 kejadian beruntun yang menurut saya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi institusi kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Apapun masalah yang melatar belakanginya timbul ini persoalan, yang pasti bahwa ini meruntuhkan citra daripada lembaga Adiaksa sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Republik ini. Yang pertama adalah kekalahan Kejaksaan Agung dalam kasus pra-peradilan di Bengkulu oleh pihak keluarga korban terhadap Bapak Novel Baswedan. Ini kesalahan terbesar menurut saya, karena dari awal saya sudah sampaikan bahwa kalau nanti ternyata pihak keluarga korban itu memenangkan pra-peradilan, ini bisa menjadi persoalan yang besar bagi Republik ini. Karena kejaksaan itu kan awalnya sudah melimpahkan perkara kemudian menarik kembali, itu satu. Ini menjadi masalah serius bagi bangsa ini, dan ini harus menjadi sorotan yang termasuk pada Pak Indro yang Komisi Kejaksaan, satu. Yang kedua, kasus yang terakhir itu adalah menyangkut operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Kejaksaan, yang diduga ada kaitannya dengan penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan yang terakhir adalah apa yang dilakukan semalam kemarin pagi kemarin pagi itu soal penangkatan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap 2 jaksa yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ini saya sebagai warga Adiaksa sungguh-sungguh sangat sedih melihat persoalan ini. Oleh karena itu ini harus menjadi tantangan bagi kejaksaan, khususnya Pak Jaksa Agung, untuk melihat kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari teman-teman kejaksaan seluruh Indonesia. Ini betul-betul harus dalam posisi yang benar. Artinya dalam internal kejaksaan sendiri juga sebenarnya sudah
sangat jauh berbeda begitu dengan kejaksaan di masa lalu mungkin yang ada runtuhan Jadi atau tidak. Jadi yang saya mau ingin katakan begini, kita akui bahwa apapun alasannya ini tidak bisa kita benarkan. Siapapun itu, mau internal kejaksaan, termasuk saya yang saya selalu akui bahwa sebagai warga Adiaksa, saya harus nyatakan bahwa ini adalah musibah terbesar bagi institusi kejaksaan. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, menurut saya sebenarnya itu masih biasa-biasa saja. Karena ini hanya tidak terjadi hanya di kejaksaan. Kalau KPK mau melakukan operasi tangkap tangan, tiap hari KPK pasti bisa. Karena transaksi-transaksi seperti ini sudah menjadi budaya kita. Nah, oleh karena itu, menurut saya adalah, tetapi ini tidak boleh kita anukan ke sana. Tapi menurut saya adalah bagaimana kemudian kejaksaan melakukan upaya pembenahan internal secara maksimal, kemudian bisa menghilangkan praktek-praktek seperti ini. Dan itu tanggung jawabnya ada pada Jaksa Agung. Oke, saya ke Pak Indro terlebih dahulu. Apa yang bisa Anda katakan terkait dengan kejadian beruntun begitu yang dialami oleh kejaksaan ini sendiri? Saya kira ini keadaan normal saja. Normal dalam artian? Jaksa itu jumlahnya ada 9 ribuan. Pegawai kejaksaan itu hampir 30 ribuan keseluruhannya ya. Kalau sekarang kemudian ditemukan anak-anak nakal di antara yang jumlahnya banyak, wajar. Itu saya pikir sesuatu yang memang bukan dinilai wajar atau benar, tapi itu memang harus diluruskan. Artinya begini, jaksa yang berperilaku jelek, tidak terpuji, mungkin memang ada. Tapi jaksa-jaksa yang berperilaku baik, seperti jaksa-jaksa yang ada di KPK yang oleh masyarakat dinilai baik, itu juga jaksa itu. Dia masih jaksa, gitu kan. Nah, ini juga banyak, gitu. Oleh karena itu yang penting sekarang adalah kalau ada jaksa yang berperilaku tidak baik, tidak terpuji, yang jumlahnya sedikit tadi, ini harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, maka itu akan merusak mental dari jaksa-jaksa yang berperilaku baik, yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ini yang prinsip yang harus dipakai. Jadi tetap harus diselesaikan. Kita harus bekerja, Komisi Kejaksaan dalam hal ini juga menerima laporan pengaduan, melakukan kontrol, kemudian melakukan tindakan, memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk melakukan tindakan. Artinya kalau dikatakan ada kelalaian dalam pengawasan terkait dengan jaksa-jaksa ini? Ya, makanya tadi pengawasan itu pasti sesuatu yang dinamis, gitu. Sesuatu yang dinamis yang harus bekerja terus-menerus. Oleh karena itu maka Presiden membentuk juga pengawas baik di internal, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan juga di eksternal dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Dan di antara dua ini kemudian juga ada pengawas masyarakat itu sendiri. Nah, problemnya sekarang adalah bagaimana membuka akses seluas-luasnya untuk bisa masyarakat juga berperan serta dalam proses pengawasan, mengawasi proses kerja kejaksaan itu sendiri. Jadi dia merupakan penguat dari keseluruhan itu. Ada perpanjangan tangan masyarakat di situ adalah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Ada pengawas internal yang kemudian mereka harus bekerja secara terus-menerus. Pada dasarnya kondisi internal dalam kejaksaan sendiri itu seperti apa sih Pak Indro? Apakah memang benar sekarang ini, apalagi kalau sekarang banyak beredar citra buruk sebenarnya dari Kejaksaan Agung? Sebenarnya begini, kalau dilihat ada beberapa soal ya. Yang pertama, keinginan dan komitmen kejaksaan untuk memperbarui kejaksaan itu nggak bisa kita tutup bahwa itu telah dimulai sejak lama. Dimulai dengan audit tata pemerintahan di zamannya Jaksa Agung masih kira-kira tahun-tahun di awal tahun 85-an ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan pembaruan yang kemudian menghasilkan perja pembaruan pada periode yang diresmikan pada periodenya Abdurrahman Saleh dan Hendarman. Ini terus berjalan terus. Dan kemudian 2008 ketika pemerintah kemudian mengintrodusir reformasi birokrasi nasional, kejaksaan juga ikut dalam grand design reformasi birokrasi nasional itu. Artinya komitmen itu telah ada muncul dan terus berjalan terus. Memang harus diakui optimalisasi dari program-program ini yang masih harus terus dikawal gitu. Jadi rambu-rambu yang kebijakan-kebijakan yang internal yang dihasilkan dalam rangka reformasi birokrasi itu banyak banget yang sudah dibuat. Baik, artinya. Tapi menstrukturkan proses implementasi kebijakan ini sampai ke bawah, ini yang menjadi tantangan. Baik, artinya pengawasan lalai sedikit benar gitu ya?
Karena masih ada kejadian-kejadian seperti ini begitu ya. Seharusnya Betul, itu juga jaksa laporan atau pengaduan kejaksaan yang bisa bekerja sama dengan KPK untuk memberantas kasus suap begitu, tapi malah ini jaksanya yang disuap. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini pemirsa di Talk to iNews. Masih ada Pak Kudri Sitompul yang belum kita mintai pendapatnya begitu, tetaplah bersama kami.